Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Untuk lebih memahami apa itu ketenagakerjaan, mari kita bahas sama-sama yuk. Simak baik-baik ya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa istilah-istilah yang masuk dalam ketenagakerjaan, yaitu 1. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 3. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. Yang keempat, kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pekerja penuh, yaitu mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja antara lain 40 jam kerja per minggu. Kemudian memiliki upah regional dan sesuai dengan pendidikan atau keahlian. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 30 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, yaitu lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Faktor yang ketiga yaitu komposisi umur dan jumlah penduduk. Sampai di sini sudah paham kan anak-anak? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Pembahasan yang berikut yaitu mengenai klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan keahlian tenaga kerja. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya, guru, dokter, akuntan, dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan atau pengalaman. Contohnya, tukang jahit, salon, dan montir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan atau latihan. Contohnya, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan kuli panggul. Klasifikasi yang kedua
yaitu berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam proses produksi. Contohnya, montir. Yang kedua, tenaga kerja rohani, merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya, manajer. Kemudian, klasifikasi yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan produk. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terjun langsung menangani suatu produk atau barang. Tenaga kerja ini biasanya berada di area produksi barang. Contohnya, chef. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Mereka yang tetap berhubungan dengan produk atau barang tetapi tidak terjun langsung dalam menangani produk atau barang tersebut. Contohnya, kasir. Nah, itu adalah 3 klasifikasi tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 poin masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan di negara tersebut. Di Indonesia, tenaga kerjanya masih dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi rendah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang menyebabkan rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Masalah yang kedua yaitu pengangguran. Contohnya di masa pandemi, banyak pengusaha yang gulung tikar. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Masalah yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Persebaran yang tidak merata ini menyebabkan sumber daya alam banyak yang belum dikelola secara maksimal dan dampaknya terjadi pemusatan tenaga kerja di Pulau Jawa yang mengakibatkan pengangguran. Masalah yang keempat yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang banyak di Indonesia tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Ternyata banyak juga ya masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita lanjut ke materi berikutnya yuk. Materi berikutnya yaitu upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Upaya yang pertama yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Dilakukan dengan cara mengembangkan usaha sektor formal dan usaha kecil. Pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi dan mengefektifkan pemberian informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi dan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial. Kemudian pelatihan-pelatihan
untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun serta keterampilan wirausaha. Kemudian yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Hal ini dilakukan dengan cara pengembangan industri, terutama pada industri padat karya dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikutkan setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sampai di situ sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Kata-kata bijak hari ini. Pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Selamat belajar anak-anak. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.